Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama WASPAS. Metode WASPAS atau Weighted Aggregated Sum Product Assessment merupakan metode multi-kriteria decision making yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Metode ini menggabungkan dua teknik utama, yaitu WSM atau Weighted Sum Model dan WPM atau Weighted Product Model. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian WASPAS ini ya. Terus langkah-langkah utama yang ada di metode ini itu ada penentuan kriteria dan alternatif, itu udah pasti ya. Terus bobot, normalisasi data. Terus di langkah selanjutnya kita akan menghitung skor WSM dan WPM. Setelah kita menghitungnya, kita akan menghitung skor gabungannya ya, atau skor WASPAS-nya. Terus di langkah terakhir ya tentu aja perankingannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah di metode ini. Untuk file yang digunakan di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk kasus yang akan digunakan di video ini untuk pemilihan hotel terbaik. Jadi kayak gini nih, kita hapus dulu ya. Di sini kita punya data awal atau data mentah yang seperti ini nih. Di sini ada 3 alternatif dan 4 kriteria. Ini untuk datanya. Sehingga kita bisa punya tabel kriteria yang seperti ini nih. Ada 4 kriteria. Terus kita kasih kode juga ya. Dan ini atribut untuk kriterianya. Kriteria ini akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang ini nih. Di sini ada 3 alternatif ya. Kita berikan kode juga. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkan untuk membuat keputusannya ya. Nanti akan dipilih keputusan yang terbaiknya berdasarkan alternatif ini. Terus di sini kita ada bobot. Kita punya 2 bobot ya. Bobot yang pertama, yang ini nih. Ini digunakan untuk mengukur kriteria. Sedangkan bobot yang kedua, yang ini digunakan untuk mengukur kontribusi WSM dan WPM. Jadi ya kayak gini ya. Ini totalnya harus 1. Bobot ini juga harus 1 totalnya. Ini bobot model. Ini bobot kriteria. Setelah kita punya keempat tabel ini, yaitu ada kriteria, alternatif, bobot kriteria, dan bobot model, kita bisa punya matriks keputusan seperti ini. Kita isi dulu ininya ya. Kita transpose dari kode nih. Yang ini kita isi sama kode alternatif. Untuk datanya bisa di copy paste aja dari sini. Atau kayak gini juga bisa. Setelah kita punya matriks keputusan, langkah pertama yang akan kita lakukan itu menormalisasinya. Menormalisasi matriks keputusan. Ini untuk rumusnya ada 2 kondisi ya. Ada benefit, yang ini rumusnya, dan cost. Jadi kita bisa pakai function if karena ada 2 kondisi ya. Di sini kita panggil atributnya dulu. Kita transpose lagi aja dari atribut yang ini.
Terus kita panggil function if-nya. Kita akan ngecek atribut ini ya. Kalau atribut ini sama dengan benefit, kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu X di baris ke I kolom ke J, berarti yang ini dibagi sama maksimum dari kolom ke J. Berarti kita pakai function max dari ini. Itu untuk benefit. Kalau selnya cost, atributnya cost maksudnya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Itu minimum dari kolom J nih, berarti yang ini, dibagi X di baris ke I kolom ke J, yang ini. Kayak gitu. Kita harus mengabsolutkan ini ya, baris atribut. Kita absolutin barisnya aja, pencet F4 2 kali. Terus yang maksimum juga kita absolutin barisnya aja, dan yang minimum. Setelah kita mengabsolutkan barisnya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Itu untuk normalisasi matriks keputusan. Di langkah selanjutnya, kita akan menghitung WSM atau weighted sum model dan WPM atau weighted product model. Di sini kita perlu bobotnya nih. Kita isi dulu ya. Kita transpose lagi aja dari kolom bobot kriteria ini. Yang ini juga transpose dari kolom bobot kriteria ya. Setelah kita punya bobotnya, ini tuh harusnya diisi sama key WPM ya. Setelah kita punya bobotnya, kita akan menggunakan rumus ini. Ini kita akan mengalihkan bobot dengan matriks keputusan yang dinormalisasi tadi. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, bobot dikali matriks yang ini yang udah dinormalisasi, kayak gitu. Untuk sel bobotnya kita buat absolut untuk barisnya saja, F4 2 kali, kayak gitu. Terus tinggal Ctrl D dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita mengalihkan bobot dan matriks yang dinormalisasi tadi, kita harus menjumlahkannya nih. Jadi kita tinggal sum aja dari baris yang ini ya, sesuai barisnya. Ini udah benar, jadi kita tinggal Ctrl D aja nih, Ctrl D. Itu untuk WSM. Sekarang kita akan menghitung WPM. Untuk menghitung WPM, ini rumusnya ya. Ini di sini kita harus mempangkatkan R itu yang ini ya, matriks yang tadi dinormalisasi, dipangkatkan dengan bobot. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, R dipangkatkan dengan bobot. Bobotnya kita bikin absolut untuk barisnya saja. Setelah kalian membuat baris bobotnya absolut, kalian bisa tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right.
Di sini setelah kita mengalihkannya, mempangkatkannya maksudnya, kita akan mengalihkan setiap baris ini. Kalian bisa pakai function product untuk mengalihkan setiap baris ini ya. Kita panggil fungsinya dulu, terus blok aja datanya kayak gini, terus enter, dan kalian tinggal Ctrl D aja untuk fill down. Setelah kita punya key WSM dan key WPM, di langkah selanjutnya kita akan menghitung skor waspasnya. Untuk menghitung skor waspas ini rumusnya ya. Ini bobot dari WSM dikali dengan key WSM ditambah bobot dari WPM dikali dengan WPM. Jadi kita panggil dulu bobotnya ya, transpose lagi aja dari bobot yang model ini kayak gitu. Bobot ini bisa kalian ganti-ganti ya. Misal kalau kalian pengen lebih cenderung ke yang WSM ini, kalian ganti aja bobot WSM nya dari 0,1 sampai 0,9 harusnya bisa. Yang penting kalau ditotalkan keduanya ini harus menghasilkan angka 1 kayak gitu. Di sini kita panggil dulu WSM nya ya, kita tinggal kayak gini aja. Ini untuk WPM, kita tinggal Ctrl D. Setelah kita punya skor yang ini, kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Ini tinggal kayak gini aja, bobot WSM berarti yang ini ya, kita absolutin dikali WSM di baris ke I, berarti yang ini ya, terus ditambah bobot dari WPM berarti yang ini nih, kita absolutin lagi dikali WPM di baris ke I, berarti yang ini. Kita enter aja karena harusnya kayak gitu ya, terus Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul ya. Ini udah benar, ini juga udah benar. Setelah kita mendapatkan skor waspas, kita tinggal merankingnya aja nih. Untuk merankingnya kita pakai function rank. Di argumen pertama kita masukin value-nya, di argumen kedua kita masukin range-nya. Untuk range-nya kita bikin absolute juga, tinggal pencet F4. Untuk ordernya kita akan mengorder si ranking ini dari yang terbesar ke terkecil, berarti descending ya. Untuk order descending tinggal tulis aja 0 kayak gini, maka nanti rankingnya ya muncul ya. Kita tinggal Ctrl D dan hasilnya ya udah kayak gini. Jadi kesimpulannya, ini tuh yang satu tuh A3 ya. Kesimpulannya, hotel yang terbaik menurut metode ini itu hotel C yang A3 ini. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.